Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 81 sampai dengan ayat 90 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min indika bayyada ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira illa allazina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum alaihim
sabila. Shadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 81 sampai dengan ayat 90. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan mereka berkata, perintahmu kami taati Muhammad, tapi setelah mereka berlalu dari hadapanmu, sebagian mereka mengatur siasat di dalam hari, di malam hari, dan mengambil keputusan yang berbeda dengan yang mereka katakan kepadamu siang tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur malam itu, maka menghindarlah dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi wakil untuk menindak mereka. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Andai kata Al-Quran itu berasal dari selain Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Apabila sampai kepada mereka berita keamanan atau berita ketakutan, mereka siarkan sendiri. Padahal kalau berita itu mereka serahkan kepada Rasul dan Dewan Menteri, maka orang-orang yang ingin mengetahui berita resminya dapat mengetahuinya dari Rasul dan Dewan Menteri itu sendiri. Kalau bukanlah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja. Catatan, berita yang menyangkut masalah perang hendaklah diserahkan kepada Rasul sebagai panglima tertinggi atau Dewan Menteri untuk menyiarkannya. Jadi tidak boleh disiarkan sendiri sebab menyangkut rahasia pertahanan, siasat perang, kekuatan dan kelemahan musuh dan lain-lain. Maka berperanglah di jalan Allah. Engkau tidak dibebani tanggung jawab kecuali terhadap dirimu sendiri, tapi kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman untuk ikut berperang. Semoga Allah mematahkan serangan orang-orang kafir itu. Allah lebih tangguh kekuatannya dan sangat menakutkan hukumannya. Catatan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kewajiban berperang di jalan Allah dibebankan kepada Rasulullah sendiri karena beliau telah dikaruniai keberanian luar biasa oleh Tuhan. Keberanian tiada tara, belum pernah dianugerahkan kepada siapapun di seluruh jagat. Sejarah perjuangan Muhammad membenarkannya tatkala para sahabat beliau telah mundur pada peperangan Uhud, beliau tetap tinggal berdiri teguh bagai gunung tanpa tergoyahkan. Barang siapa yang ikut membela usaha kebajikan, ia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Sebaliknya, barang siapa yang ikut membela usaha kejahatan, ia akan turut memikul sebagian tanggung jawabnya. Allah Maha Kuasa mengatasi segalanya. Apabila kamu diberi salam hormat, balaslah dengan salam hormat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya yang sama baiknya. Sesungguhnya Allah memperhatikan segala-galanya. Catatan, salam hormat dalam Islam adalah Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam. Salam yang lebih baik ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia sungguh akan mengumpulkanmu pada hari kiamat.
yang tidak diragukan adanya, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Catatan, iman kepada Allah dan hari akhirat adalah dua dari pokok iman dalam agama Islam. Mengapa kamu pecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik, padahal Allah telah memalingkan mereka dari kebenaran kepada kemusyrikan karena perbuatannya? Apakah kamu hendak menunjuki orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, kau tidak akan menemukan jalan kebenaran yang dapat dilaluinya. Catatan, golongan pertama yang masih menganggap orang munafik itu sebagai kawan, yang masih diharapkan partisipasinya untuk menumpas kaum musyrik, dan golongan kedua yang menganggapnya sebagai lawan karena sudah jelas mereka merupakan duta-duta kaum musyrik yang memakai pakaian muslim. Karena itu mereka harus diperlakukan sebagai musuh. Catatan kedua, jalan kebenaran hanya satu, sedang di kiri kanannya banyak jalan sesat. Barang siapa yang telah menyimpang dari jalan kebenaran itu, tidak ada lagi jalan kebenaran yang lain baginya. Mereka ingin supaya kamu kafir pula seperti mereka. Dengan demikian kalian sudah sama-sama dalam keingkaran. Sebab itu jangan kau ambil mereka sebagai sahabat yang akan melindungimu sampai mereka mau berhijrah pada jalan Allah. Jika mereka membangkang, tangkap dan bunuhlah di mana saja mereka kamu temui, dan janganlah kamu ambil seorang pun dari mereka menjadi pemimpin yang akan mengurusi kepentinganmu dan menolongmu menghadapi musuh-musuhmu. Catatan, orang mukmin yang sebenarnya tidak akan meninggalkan Rasul dan pengikutnya di Madinah dan tidak akan meninggalkan hijrah kecuali jika berhalangan. Jika mereka membangkang, itu menandakan bahwa mereka benar-benar munafik, sedang kamu telah berbeda pendapat dalam menilainya. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang di antara kamu dan kaum itu telah terikat perjanjian damai, atau mereka langsung datang kepadamu dengan hati yang berat untuk memerangimu maupun memerangi kaumnya sendiri. Namun kalau Allah menghendaki, Dia dapat mengilhami mereka pandangan-pandangan yang menyebabkan mereka merasa kuat lalu memerangimu. Andai kata mereka membiarkanmu dan tidak memerangimu, malah justru menawarkan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak membuka jalan bagimu untuk memusuhi mereka. Catatan, suatu pengecualian dari perintah tangkap dan bunuh sebagaimana yang tersebut pada ayat 89 terhadap mereka yang telah mengambil sikap yang berikut. 1. Telah meminta suaka kepada salah satu kaum yang telah merugikan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang kedua, tidak mau memerangimu karena telah terikat oleh perjanjian damai yang dibuat kaumnya dengan kaum muslimin. Catatan kedua, peringatan Tuhan kepada kaum muslimin untuk tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap golongan ini. Perasaan dendam yang bersarang dalam hatinya sewaktu-waktu dapat mencetuskan peperangan yang baru.
Catatan ketiga, Islam adalah agama damai, tidak akan berperang kalau tidak diperangi terlebih dahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 81 sampai dengan ayat 90 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.